Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang sore. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk sharing ilmu tentang budaya positif yang telah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan memfasilitasi kegiatan yang saya lakukan ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu meluangkan waktunya sejenak. Baiklah, pertama mari kita baca sama-sama Pak Ibu. Jadi saya mohon izin sebelumnya, saya bukan menggurui, tapi saya hanya sharing ilmu, berbagi ilmu dari yang saya pelajari dan mencari solusi jika ada masalah yang kita hadapi bersama di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi untuk yang pertama ini, yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini pertanyaan awal yang saya lemparkan ke Bapak Ibu guru semua. Setuju nggak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman yang dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah juga katanya dapat mendisiplinkan anak. Dan yang ketiga, ini sering kita lakukan kalau setelah ujian mau kenaikan kelas atau memberikan penghargaan kepada juara-juara kelas, ini katanya dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, untuk pertanyaan pertama yang tidak setuju yang mana ini Bapak Ibu? Atau yang setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Semua. Iya, setuju. Yang kedua, pemberian hukuman yang positif. Macam mana ya Bapak Ibu? Setuju? Juga dapat mendisiplinkan? Setuju. Terkadang saya juga melakukan. Yang ketiga, penghargaan memotivasi untuk belajar. Iya, sangat setuju ya Pak ya. Terima kasih. Harap maklum baru pertama. Jadi ada 6 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi tentang 5 posisi kontrol, dan restitusi tentang segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu tentang paradigma, perubahan paradigma dalam belajar. Jadi misalnya Bapak Ibu itu punya sesuatu yang berharga di tangan. Nah, ditulis atau ada rahasia di secari kertas, diletakkan dalam tangan. Misalnya Ibu Dina letakkan di genggam tangan kanan. Ibu Awe meminta untuk membukanya. Nah, kalau meminta pertama mungkin membujuk, Bu Dina, rahasia apa itu di sebelah tangannya? Seperti itu ya kan? Ternyata tidak mau dibuka. Mulailah bukan rayuannya muncul, atau iming-imingnya, atau apanya. Nah, ternyata akhirnya Bu Dina mungkin membukanya, gitu. Atau Bu Dina bisa jadi tidak membukanya. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, yang memiliki kontrol atas diri kita itu ya diri kita sendiri. Sama juga kayak anak-anak. Yang mengontrol diri mereka adalah mereka sendiri. Jadi kita di sini, kita di sini berpandangan Bapak Ibu guru bahwa kita dapat mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang banyak kita lakukan. Kemudian perilaku guru dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ternyata yang pertama itu kita nggak bisa merubah pandangan orang tentang dunia. Mungkin sepintas bisa, tapi sebenarnya kita tidak bisa. Yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata sesuai dengan teori kontrol ini, semua perilaku itu mempunyai tujuan, baik perilaku yang buruk maupun perilaku yang baik. Yang ketiga,
sehingga orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak bisa. Yang mengontrol diri kita sendiri itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata sesuai dengan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi tidak ada kata pemaksaan sebenarnya. Model berpikir menang atau kalah. Jadi tidak ada yang namanya kalah, yang ada hanya menang. Itu ternyata. Kemudian selanjutnya, nah makna kata disiplin itu artinya ada belajar. Tapi kita banyak mengibaratkan disiplin itu sama dengan hukuman. Nah, disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita tadi, disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita suruh A, dia harus membuat A. Nah, kecenderungan umumnya kata disiplin itu saat ini berhubungan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang mereka hargai atau untuk mencapai suatu tujuan mulia. Nah, dari disiplin tadi diharapkan muncullah nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu menurut teori-teori yang sudah dipelajari, tapi yang sangat erat dengan kita saat ini adalah nilai kebajikan yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang di kurikulum Merdeka kita harus mencapai murid-murid yang memiliki sifat profil pelajar Pancasila, di antaranya beriman bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang ketiga, kita bahas tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi kenapa seorang murid berperilaku seperti A atau berperilaku seperti B. Jadi teori ini Bapak Ibu dikemukakan oleh Diana Bunsen dalam bukunya seperti yang tertulis di atas. Jadi teori itu ada dua, ada teori eksternal dan ada teori internal. Teori eksternal ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, jadi yang ada dari luar motivasi dirinya. Kalau motivasi yang internal, inilah yang akan melahirkan disiplin positif dari seorang murid atau dari kita sendiri. Jadi motivasi internal ini untuk menghargainya dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila melakukan A, saya orang menjadi apa bila melakukan B. Yang kita harapkan kepada anak didik kita muncullah motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu misalnya hadiah, aku akan juara ini karena sudah ada iming-iming mendapatkan gratis SPP 2 bulan, seperti itu eksternalnya. Jadi nanti kalau udah hilang motivasi eksternalnya, jadi kemampuannya untuk belajar juga, kemauannya untuk belajar, motivasinya akan menurun. Itu teori motivasi yang dibahas. Kemudian, nah menurut Bapak Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, jadi untuk kurikulum Merdeka patokannya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut dia, mendidik itu adalah proses menuntun. Jadi kita harus menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang bentak-bentak, tidak ada hukuman. Jadi benar-benar menuntun seperti menuntun anak sendiri lah. Tidak ada lagi yang namanya yang negatif. Jadi menuntunnya sesuai dengan kodrat. Jadi kodrat yang dibahas di sini ada dua. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman. Nanti tujuannya adalah menghasilkan manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan karena ada suruhan mereka bergerak, tetapi karena ada motivasi internal dari dalam dirinya masing-masing. Ini dia kalau di
didukung oleh penghargaan. Ada terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjut aja langsung. Nah, dihukum oleh penghargaan ini hasilnya nanti negatif Bapak Ibu. Ternyata yang ada hadiah-hadiah, misalnya ranking kelas, dapat hadiah, lain bedanya dengan kompetisi atau olimpiade. Dihukum dengan penghargaan itu akan menurunkan kualitas, ya, menurunkan kualitas motivasi belajarnya. Seperti yang tadi saya bilang, jadi harus ada hadiah dulu baru motivasi belajarnya tinggi. Nah, kita tidak mengharapkan itu, motivasi itu harus dalam diri mereka. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi internal tadi. Jadi jangan ada yang namanya penghargaan. Nah, mulai sekarang dikurangi. Ini contohnya Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut telah bersekolah. Ini termasuk ke dalam hukuman. Lari, nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini contoh-contohnya maksudnya Bapak Ibu. Lari keliling lapangan karena terlambat hadir itu hukuman juga. Kalau konsekuensi contohnya membersihkan tumpahan air karena tersenggol. Nah itu karena dia sendiri berarti dia harus membersihkannya. Kalau hukuman tadi itu tidak ada contohnya, ada 4, konsekuensi ada 2, membersihkan, menggantikan kertas karena telah dicoret-coretnya itu konsekuensi. Ini beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu menyakitkan, kadang membuat kecewa juga. Ada konsekuensi itu memang yang harus terjadi, itu perbedaannya. Kedua, membuat anak sakit. Nah ini bisa jadi fisiknya ataupun batinnya, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman dalam jangka pendek. Yang ketiga, perbedaannya anak membenci kedisiplinan jadinya. Jadi tidak lagi dia memotivasi internal untuk disiplin itu jadi menurun. Nah kalau ini anak menghargai disiplin, berarti intinya dari sini kita mengurangi yang namanya hukuman, memperbanyak konsekuensi seperti itu. Kemudian, nah ini dia masih perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti ada dijelaskan dengan ibu, dijelaskan tentang restitusi. Apa itu restitusi? Nah kalau hukuman itu pasti kita yang buat, konsekuensi karena mereka harus melakukannya. Sedangkan restitusi itu seperti solusi, ya, seperti solusi. Nanti ada tahapannya Bapak Ibu. Nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ciri-ciri dari restitusi. Restitusi itu seperti dialog mencari solusi kepada peserta didik. Nanti ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Nah cirinya yang pertama, bukan untuk menebus kesalahannya, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, bukan suatu paksaan. Restitusi itu menuntun melihat ke dalam diri. Terus cara yang paling baik dan fokus pada solusi. Untuk saat ini di kelas masih agak sulit saya menerapkannya, masih kebanyakan ke konsekuensi. Kalau yang ini masih perlahan-lahan mau diterapkan Bapak Ibu. Kemudian tentang keyakinan kelas. Awalnya namanya itu bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas. Ada beberapa kelas saya lihat di pampang di depan seperti di 10.6. Itu namanya etika kelas. Nah, mirip-mirip seperti itu tapi lebih dalam lagi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi sama seperti contoh yang ini, mengapa harus ada pakai helm bila harus mengendarai roda 2? Dan seperti itu. Jadi keyakinan ini untuk meningkatkan motivasi intrinsik atau internal dari murid-murid kita Bapak Ibu. Nah, yang namanya peraturan kelas, kalau peraturan itu biasanya dibuat di sekolah. Nah, peraturan itu dibuat di sekolah untuk global. Nah, kalau di kelas namanya awalnya adalah kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas itu dibuat antara guru dengan murid. Ya Bapak Ibu, ada tahapannya, tapi tidak ada bahasa negatif di kata-kata kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dinaikkan lagi menjadi keyakinan kelas. Jadi kita meluangkan waktu kepada anak-anak kita untuk memberikan opini atau pendapat apa yang harus kita lakukan di kelas agar suasana belajar kita itu nyaman. Apa itu? Jadi bisa kita buat bukan peraturan, tapi sepakat bersama apa yang harus kita lakukan agar pembelajarannya nyaman, tidak ada keributan di kelas dan seterusnya. Nah itu kita tingkatkan menjadi keyakinan kelas. Berdasarkan keyakinan itulah kita memberikan restitusi atau konsekuensi bila ada yang melanggarnya, seperti itu. Nah diharapkan keyakinan kelas itu menimbulkan lingkungan yang positif. Nah minimal di kelasnya dan menular ke kelas-kelas yang lain. Nah sudah menghasilkan lingkungan yang positif, muncullah budaya positif di lingkungan sekolah. Nah ini bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku di tempatnya, keyakinan kelasnya jadi nggak pakai bahasa selalu kembalikan. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kira-kira seperti inilah bentuk peraturan dengan keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, demikian saja pemaparan atau sharing ilmu yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.